Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mewartakan atau berkarya, memberikan pewartaan dan memberikan mujizat, tidak pernah sendirian, tapi selalu bersama rombongan. Dan kalau rombongan itu mampir ke satu rumah, dan kebetulan itu rumah Anda, apa yang Anda kerjakan? Hal yang akan Anda kerjakan terlebih dahulu apa? Pasti mau nyugui rombongan itu. Kalau mau nyugui rombongan, maka lebih banyak sibuk di dapur atau di belakang untuk menyiapkan paling tidak minuman. Ini yang dilakukan di rumah Marta. Tetapi Maria sebagai tuan rumah, dia justru bersimpuh di depan kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu, Bapak, saudara kasih dalam Tuhan, ada dua sikap yang berbeda. Sekarang, kalau yang dilakukan Marta dengan dia nyugui Tuhan, otak pikirannya penuh dengan rencana supaya tamu itu menjadi kerasan di rumahnya, sehingga dia menyibukkan diri. Pikirannya sudah penuh dengan apa yang dia rencanakan. Tetapi Marta dengan dia duduk bersimpuh di depan kaki Tuhan, pikirannya seolah-olah kosong. Dia mau siap untuk mendengarkan, dan hatinya untuk memperlihatkan bahwa kesiapsediaan untuk mencoba untuk menerima kehadiran Tuhan dengan firman-Nya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kehadiran di hadapan Tuhan yang dibutuhkan bukan sibuk pikirannya, tetapi lebih kesiapsediaan untuk mendengarkan. Ini berarti kita bisa melihat, bisa menikmati kehadiran Tuhan, bisa menikmati juga apa yang disabdakannya, bisa menerima apa yang disabdakan dan yang menjadi rencana Tuhan, atau justru juga panggilan kita yang apa yang harus kita lakukan, kita bisa menangkap dengan jelas. Kalau kita mengosongkan pikiran dan mengosongkan hati kita hanya untuk mengatakan nggih sendika dawuh kula wonten ngajeng panjenengan. Nah, saya nggih sendika dawuh, saya ada di depan Anda. Saya mau mencoba untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang kau kehendaki. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita bisa melihat bahwa sabda Tuhan hanya bisa dinikmati kehadiran Tuhan kalau kita ada di hadapannya dan kita mencoba untuk melepaskan apa yang ada dalam pikiran kita hanya melulu untuk mendengarkan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, pada zaman Tuhan, orang yang bisa mendengarkan pewartaan atau pengajaran dari seorang guru itu adalah laki-laki sebetulnya. Nah, Maria itu sebetulnya termasuk orang yang harus sebagai Maria dan Marta sebagai perempuan
menyiapkan ugo rampe supaya sang guru itu bisa mewartakan dengan lebih baik lagi. Nah, di sana kita bisa melihat Maria justru mau diperlihatkan dia bisa menikmati wartaan itu secara langsung. Bahkan sikap Maria itu dipuji oleh Tuhan, yaitu sikap untuk Tuhan tidak mau membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, tapi semuanya adalah murid Tuhan yang mempunyai hak untuk mendengarkan. Dengan seperti itu kita bisa melihat Tuhan tidak pernah yang namanya memilah-milah. Oh, ini perempuan tugasnya di sana, oh ini laki-laki tugasnya di sana. Semuanya mendapatkan hak yang sama untuk bisa menikmati firman Tuhan. Tidak dipilih-pilih dan juga tidak misalnya mendapatkan semacam pengasingan dalam kehidupan untuk beriman. Maka gereja pun juga mengambil sikap laki-laki dan perempuan sebagai jemaat Allah, sebagai umat Allah mempunyai tugas yang sama. Nah, itu catatan yang kedua. Nah, sekarang kalau demikian catatan yang ketiga adalah selama Tuhan ada, Tuhan menginginkan kita tidak usah menyibukkan diri kita, tidak meribetkan pikiran kita, meribetkan tubuh kita, meribetkan hal-hal yang mau kita hadapi, rencana-rencana ada. Yang penting adalah kalau Tuhan ada, kita bersama dengan Tuhan, kita ambil kesiapsediaan untuk mau merenungkannya. Sebetulnya sikap ini kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam cara untuk kita diajari Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Salah satunya adalah kita mencoba untuk melihat satu step untuk step-step untuk atau cara-cara langkah-langkah supaya kita bisa menikmati firman Tuhan dengan lebih baik. Yang pertama, kita bisa dikatakan untuk menyambut Tuhan caranya adalah kita berdoa bentar untuk mengungkapkan bahwa kita ada di hadapannya. Sikap seperti contoh antara Maria dan Marta ini. Sikap di hadapan dia adalah kita dengan berdoa di hadapannya. Langkah pertama, kita berdoa. Lalu yang kedua, kita mencoba untuk mendengarkan firman. Maka kita membaca satu kitab suci. Ini satu langkah-langkah untuk supaya kita mau mencoba untuk mendalami sabda. Membaca kitab suci. Kalau perlu baca kitab suci 2 kali, yakni satu perikop aja 2 kali. Yang pertama untuk konsumsi otak, yang kedua kita bisa mencoba untuk lebih las-lasan, mencoba untuk konsumsi hati. Jadi otak biasanya kan hanya diam, mencoba untuk dalam hati saja kan, misalnya dengan silent, dengan tutup mulut, tapi kita membaca. Tapi yang kedua kita membacanya dengan mencoba untuk las-lasan, dalam arti dengan suara lirih kita mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan itu 2 kali membacanya. Jadi yang pertama adalah berdoa, kesiapsediaan di hadapan Tuhan. Yang kedua membaca kitab suci. Yang ketiga kita menutup kitab sucinya, kita mencoba untuk belajar dari sapi, yakni mengunyah-ngunyah sabda. Mengunyah-ngunyah sabda artinya kita mencoba untuk diam, kita berpikir, memikirkan sabda itu. Kira-kira kok Tuhan bisa bersabda seperti itu ya? Kalau sabda itu ditujukan kepada saya ada apa ya? Segala macam. Kita mengunyah-ngunyah sabda itu. Lalu kalau kita sudah sampai kepada mengunyah-ngunyah sabda, sebetulnya ini adalah cara meditasi, mengunyah-ngunyah sabda. Lalu yang keempat, kita tahapnya, kalau sudah mengunyah-ngunyah sabda, kita hening mendengarkan dari depan Tuhan. Biarlah hati kita yang mencoba untuk mendengarkan apa sih sebetulnya yang dikehendaki Tuhan. Ini adalah cara kontemplasi atau kontemplasi. Dengan seperti itu kita nanti akan mencoba untuk bisa merasakan ini yang dilakukan oleh Maria sebetulnya. Dengan Maria mendengarkan, duduk bersimpuh, dia melihat Tuhan, kesiapsediaan, dia mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan, dia mengunyah-ngunyah firman Tuhan, dan dia juga membawa dalam hati. Dan akhirnya Maria bisa menjadi pelaku sabda yang unggul dalam hidupnya. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, itulah yang dilakukan
oleh Maria, sehingga Maria dipuji oleh Tuhan Yesus. Selamat merenung.